Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Ustadz di sana selalu sehat dan selalu dijauhkan dari segala wabah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi billahi rabba wa bi islam madina wa muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Saat ini kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu secara alami dan buatan. Anak-anak Ustadz, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tanaman baru dan tanaman itu cepat berbuah. Nah, vegetatif buatan adalah merupakan proses campur tangan manusia, makanya disebut vegetatif buatan. Vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan, apa saja yang termasuk dalam vegetatif buatan? Termasuk dalam vegetatif buatan yaitu ada stek, ada cangkok, ada sambung, ada tempel atau okulasi, 5 ada runduk, dan 6 ada kultur jaringan. Nah, 1 stek ya. Stek merupakan menanam potongan tumbuhan atau bagian dari tumbuhan tersebut. Nah, di sini akan membahas stek batang. Ini adalah tumbuhan atau tanaman singkong. Nah, nomor 1 kita potong batang singkong sekitar 20 cm. Nah, setelah itu nomor 2 kita gemburkan tanah. Nah, kita gemburkan tanah. Lalu kita tancapkan batang singkong ke dalam gemburan tanah tersebut. Nah, bisa kita siram ya. Kalau musim hujan, hujan yang menyiramnya. Yang ketiga, akan tumbuh beberapa hari atau beberapa minggu ya. Tidak hanya singkong saja ya yang bisa di stek. Tanaman atau tumbuhan yang lain juga bisa kita stek ya. Contohnya ada mawar, ada juga lidah mertua, dan ada juga beberapa tumbuhan yang lainnya yang bisa di stek ya. Apalagi kita hidup di Kalimantan ini ya, banyak sekali. Kita sering saat kita berkunjung atau ada orang berjual tanaman atau bunga, terkadang di situ ada kita melihat mangga, baik itu jeruk yang agak-agak kecil itu sudah berbuah atau berbunga. Nah, itu merupakan hasil dari mencangkok. Nah, cangkok adalah membuat dahan menjadi berakar untuk dapat ditanam menjadi tumbuhan baru. Umumnya pada tumbuhan berkayu, misalnya jambu, mangga, jeruk, dan tumbuhan yang lainnya. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru dan memiliki sifat sama persis dengan induknya. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar ini. Di situ ada gambar kupas kulit dan kambiumnya. Nah, yang mana itu kulit, yang mana itu kambium? Nah, ini adalah tangkai atau dahan mangga. Ya. Ini merupakan kulit. Ini merupakan kulit. Dan ini yang putih ini merupakan kambium. Nah,
Yang B selanjutnya, tutup bagian yang dibungkus dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut. Nah, setelah itu bagian yang putih ini kita bungkus dengan sabut atau plastik yang dibungkus dengan tanah. Plastiknya ada tanahnya sama sabutnya juga ya. Di sini dibungkus. Nah, dibungkus seperti ini ya. Dibungkus seperti ini. Dibungkus. Nah, baru di sini diikat. Sudah jadi diikat. Setelah itu disiram ya, agar bagian ini lembab dan cepat tumbuh. Setelah tumbuh akan memiliki akar pada dahan mangga tersebut. Mangga ini ya. Maka setelah berakar kita potong dan kita taruh di tanah maupun di pot ya yang agak besar. Nah, itu merupakan cangkok. Baik itu mangga tadi, baik itu jeruk, itu kelengking, dan tumbuhan yang berkambium ya. Nah, selanjutnya adalah menyambung atau mengenten, bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya tomat dan terong ya. Selanjutnya adalah tempel atau okulasi. Nah, tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contohnya, tempel pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih indah karena bunganya berwarna-warni. Nah, ya, perhatikan. Nah, di situ ada tempel atau okulasi. Nah, iris kulit batang yang akan ditempeli. Contohnya, nah pada mawar tadi, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Misalnya pada ada tunasnya ya. Nah, tunas. Nah, kita perhatikan. Nah, pada pohon mangga juga atau peta mangga itu ada tunas. Nah, ini mata tunas. Nah, mata tunas. Ini yang namanya mata tunas. Nah, iris mata tunas supaya kita ambil mata tunas tersebut untuk ditempelkan pada mawar yang lain seukuran yang kita iris tadi ya. Selanjutnya, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Nah, yang mana tadi batang yang akan ditempeli? Ini dari tunas yang kita ambil tadi. Nah, potong bagian atas. Nah, misalnya di sini tadi ya tunasnya ya. Ya, di sini kita ambil. Nah, sini misalnya kita ambil. Ya, di sini kita yang akan ditempel, misalnya di sini ya akan ditempel. Nah, kita kupas dulu. Nah, kita kupas dulu ya. Nah,
Nah, ini yang akan ditempel di sini. Kita yang mana tunas tadi? Mana tunasnya? Ini mata tunas sebesar ini kita mengambil dari mata tunasnya. Misalnya si ini ya. Nah, kita ambil. Nah, setelah kita ambil, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan kita tempeli. Ini yang tadi akan kita tempeli. Kita ambil mata tunasnya yang bagian B. Selanjutnya yang C, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Ini yang kita tempeli di sini. Nah, kita tempeli. Selanjutnya kita ikat. Di sini kita ikat, ya. Di sini kita ikat. Nah, diikat di sini. Ini diikat di sini ya. Nah, kita ikat. Akan beberapa lama sampai tumbuh tunas ya. Nah, tunas akan tumbuh tunas di sini pada mata tunas. Nah, setelah tumbuh mata tunas, potong bagian atas batang jika tunas telah muncul. Nah, kita potong bagian atasnya ya. Ini namanya adalah tempel atau okulasi. Nah, merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya pada tanaman arbe dan stroberi. Nah, ini proses merunduk. Nah, biasanya dia menjalar ke samping. Nah, setelah penduduk A itu adalah rundukan cabang tumbuhan. Nah, dia menjalar ke samping. Setelah itu B, tanaman cabang tumbuh tersebut kita timbun dengan tanah. Kita timbun dengan tanah. Kita timbun. Setelah beberapa hari akarnya sudah tumbuh, potong ya. Dan tanam tungkai tumbuhan yang dirundukan. Kita potong dan bisa kita ambil dan bisa kita tanam kembali, misalnya di pot ya, dan juga di tanah yang lapang. Namun kita lihat juga tanahnya subur atau tidak ya. Selanjutnya adalah kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus ya. Nah, ini karena seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan ya, maka mengembangkan teknik kultur jaringan. Nah, contohnya yaitu pada wortel ya. Nah, ternyata di sini melewati kultur jaringan ini bisa tumbuh atau akarnya akan tumbuh dalam waktu 4 sampai 8 minggu. Nah, untuk melakukan kultur jaringan ini diperlukan ruangan khusus ya. Nah, supaya perkembangbiakan akan lebih terkontrol dan cepat. Nah, ya.
Anak-anak Ustadz, sini perkembangan biakan vegetatif buatan ya. Pertama tadi ada stek, ada cangkok, ada sambung, ada tempel, ada runduk dan kultur jaringan ya. Nah, mungkin itu dari Ustadz. Terima kasih atas waktunya dan pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ustadz mohon maaf jikalau dalam penjelasan Ustadz ini kurang jelas dan kurang dipahami. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.